Halo sahabat Lantas, salam lalu lintas. Bersama saya Brigadir Susan di NTMC Podcast. Nah, saya bersama Kompol Suwito, Kainduk PJR Tolbor Bocimi Korlantas Polri nih. Tadi kita udah membahas personal dari Pak Wito dan sekarang kita nih penasaran banget terkait dengan Tolbor Bocimi nih. Apa saja tantangan-tantangan yang ada atau dilewati oleh Pak Wito nih. Nah, untuk yang pertama nih Pak, bisa dijelaskan kepada sahabat Lantas ya, apa keunikan atau fakta menarik dari Tol Bor Bocimi dibandingkan tol-tol lain? Baik rekan-rekan sahabat Lantas. Tol Bocimi merupakan tol yang sangat indah. Kalau kita melintas di jalan Tol Bocimi akan menemukan pemandangan yang luar biasa. Diapit oleh gunung, Gunung Gede dan Gunung Salak. Begitu indahnya. Luar biasa kita lewat sana. Namun demikian dengan pemandangannya indah, saya harap pemakai jalan harus hati-hati. Jangan terlena terpesona oleh pemandangannya dilintasi. Kalau pagi hari Bu Susan dan 6 jam 7 itu masih ada kabut. Seputaran Caringin sampai Cigombong. Luar biasa indah. Dingin ya Bapak berarti? Masih di kisaran 20-25 derajat. Kalau pagi hari ya Bu ya. Iya. Jadi jangan terpesona sama pemandangan indahnya, tapi tetap berada dan tetap mengikuti aturan yang berlaku ya Bapak. Betul sekali. Nah, bagaimana karakteristik dari jalur Tol Bor Bocimi? Apakah termasuk tol dengan kontur ekstrim seperti tanjakan, turunan panjang atau ada belokan tajam Bapak? Ya, kalau kita lihat Tol Bocimi memang melintasi antara Bogor, Ciawi, Sukabumi, di mana memang ada banyak sekali perlintasan agak naik turun. Namun kalau saya lihat elevasinya tidak terlalu tajam, cukup datar. Memang belokan ada Bu Susan. Namun kalau kita lihat dan setiap hari kita patroli, alhamdulillah jalan cukup baik. Kejadian-kejadian juga tidak ada, yang artinya tidak ada yang ekstrim di wilayah Tol Bocimi. Oke, baik Bapak. Nah, dari segi arus lalu lintas nih, jalur mana yang paling padat di Tol Bor Bocimi, dan apakah akhir pekan atau libur-libur panjang tuh sering terjadi lonjakan-lonjakan yang signifikan? Ya, Tol Bor Bocimi yang cukup padat di Parung Kuda. Namun demikian kepadatan bukan karena ada gangguan hambatan di jalan tol, karena memang arteri cukup padat. Di situ ada objek wisata Pelabuhan Ratu. Ya, tidak jauh, sekitar ada 3-4 kilo dari gerbang tol itu ada perempatan Cikidang yang mengarah ke Pelabuhan Ratu, di mana masyarakat memang kalau hari libur terutama weekend itu banyak memanfaatkan untuk berlibur di sana. Artinya cukup padat dan kita selalu melakukan rekayasa manakala ada kepadatan dengan mengalihkan kendaraan di gerbang Cigombong agar terurai dengan jalan tol dan arteri ada keseimbangan. Di situ, Susan. Bapak. Nah, menurut pengamatan Bapak nih sebagai Kainduk, faktor apa yang paling sering memicu kecelakaan di Tol Bor Bocimi, dan apakah kecepatan tinggi atau remblong atau kurangnya kesiapan dari para pengemudi nih? Apa yang paling mendominasi Pak di sana? Kalau kita melihat tren kecelakaan dari bulan 1 sampai sekarang sudah bulan 8 ya, bulan 7, itu hampir kami rata-ratakan kecelakaan tidak lebih 1 atau 2 kali dalam 1 bulan. Itu pun penyebabnya kalau saya lihat dari mengantuk. Kejadian rata-rata di atas jam 1 sampai jam 5. Terakhir kemarin di tanggal 26 ngantuk di kilometer 60. Jadi kami mensiasatin kepada rekan-rekan anggota kami agar di jam-jam rawan selalu hadir nampak. Jadi ada istilah, saya istilahkan ada jalur biru. Yang mana kegiatan kita itu patroli kita. Depan belakang rotor kita nyalakan agar masyarakat tahu. Manakala melihat cahaya yang tadinya mengantuk, insya Allah bisa ya tidak ngantuk. Dan kita lakukan edukasi kepada masyarakat manakala anggota menemukan kendaraan-kendaraan dan kecepatan rendah, sudah mulai oleng, segera dilakukan pendekatan, kita tegur lewat berkates. Silakan hati-hati, manfaatkan tempat istirahat yang ada. Kebetulan di Jalan Tol Bocimi tidak ada tempat istirahat, karena memang jaraknya masih sekitar 26 km. Ada satu yang disediakan di kilometer 51 Caringin Utama.
Di situ di samping induk PJR kita buka akses untuk orang manakala dalam perjalanan kelelahan bisa istirahat sebentar di sana. Di sana ada musola kita siapkan. Ya di situ juga tidak ada kantin memang Bu, tapi minimal kalau masyarakat ingin istirahat sebentar sejenak untuk istirahat di situ bisa digunakan. Keren banget. Iya. Nah, Bapak, apakah Tol Bor Bocimi ini memiliki titik-titik rawan kecelakaan yang menjadi perhatian khusus dari Bapak dan anggota di sana? Kalau black spot rawan kecelakaan saya lihat tidak ada. Tidak ada. Karena memang saya bicara kulturnya agak berbelok tapi lurus. Dan itu kita kendalikan dengan apa? Keberadaan. Kita kolaborasi antara patroli Kijang PJR dan patroli dari BUJT. Dari penyelenggara jalan tol. Kita selalu di situ ada radio komunikasi. Kalau yang satu lewat jalur sebelah, satu sebelahnya. Jadi kita insya Allah selalu berada di jalan. Nah, bagaimana pola pengamanan dan patroli yang dilakukan dari tim PJR untuk memantau potensi resiko di jalur ini nih Bapak? Baik, kalau siang hari saya sampaikan patroli secara mobile. Mobile siap. Ya, kita bergerak dari jalur sebelah ke jalur sebelah. Kalau kita bicara jalur Ambon ke jalur Bandung, ada 4 kijang yang kita tempatkan di sana. Jadi selalu mobile. Kalau malam hari di atas jam 11, saya minta agar anggota selain mobile kita stasioner di tempat-tempat yang mana menurut pengamatan kami disitulah titik jenuh, titik lelah. Biasanya di tengah, di antara kilometer 60 maupun di hampir ujung di kilometer 65. Di situ kita tempatkan kijang di tempat yang aman dengan rotator menyala. Ya insya Allah dengan keberadaan kita, masyarakat pengguna jalan atau kita bilang yang lebih familiar peserta lalu lintas melihat akan lebih hati-hati di jalan. Dan kami minta kepada masyarakat, ingat, karena jalan tol Bocimi itu cukup belum begitu ramai, otomatis akan kecepatan tinggi. Kecepatan iya benar Bapak. 1, jaga jarak aman kendaraan Anda. Perhatikan. Yang kedua, kita bisa saja mengendari kendaraan bermotor dengan sigap, terampil. Ingat, ban selalu dicek. Itu yang utama. Manakala ban pecah, kalau kita kaget, memang ada strategi bagaimana mengendalikan kendaraan kalau ban pecah. Tapi dengan kaget, panik, itu akan mengakibatkan kecelakaan yang lebih parah. Untuk itu, jangan ngebut, patuhi rambu-rambu, 100 km per jam. Selamat sampai tujuan. Keren. Nah, kalau harus menggambarkan terkait dengan Tol Bor Bocimi dan tugas PJR dalam satu kalimat pendek namun kuat, apa yang ingin Bapak sampaikan nih? Setiap pencapaian harus dimulai dengan keputusan untuk mencoba. Jangan takut mencoba. Asik. Kita tidak akan mencapai sesuatu kalau tidak mencoba kan? Betul. Kira-kira gitu tadi. Terima kasih Kompol Suwito sebagai Kainduk PJR Tol Bor Bocimi Korlantas Polri sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan ngobrol banyak di NTMC Podcast. Terima kasih sahabat Lantas yang sudah menonton dan tunggu episode selanjutnya bersama saya Brigadir Susan dan tim NTMC Podcast pamit undur diri. Salam lalu lintas dan salam presisi.